Tema 3 Perbankan dan Keuangan. Pada kali ini yang akan kita bahas materinya adalah pembiayaan jangka pendek atau pendanaan jangka pendek. Kalau bicara tentang pembiayaan atau pendanaan jangka pendek, berarti ini adalah pendanaan untuk kegiatan yang jangka waktu penggunaannya tidak lebih dari 1 tahun. Adapun tujuan utama dari pendanaan jangka pendek atau pembiayaan jangka pendek ini adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan. Perencanaan keuangan jangka pendek ini dibutuhkan untuk membiayai aktivitas perusahaan, terutama yang berhubungan dengan modal kerja. Dalam pendanaan jangka pendek, dikenal pendanaan bersifat spontan dan tidak spontan. Nah, pendanaan yang spontan ini artinya bahwa pendanaan dilakukan untuk hal-hal yang bersifat jangka waktu yang singkat dan segera harus dipenuhi, serta tidak terlalu banyak persyaratan, misalkan utang dagang. Sedangkan untuk pendanaan yang tidak spontan ini seperti kredit atau pinjaman perbankan dan commercial papers. Pinjaman bank memerlukan jaminan tertentu, sementara commercial paper tidak memerlukan jaminan kecuali nama baik atau reputasi. Nah, pendanaan jangka pendek di samping untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, juga untuk membiayai operasi perusahaan, membayar kewajiban, dan mendanai sebagian perkembangan aktiva perusahaan. Pendanaan jangka pendek ini berkaitan erat dengan pembiayaan aktiva lancar dengan cara yang pertama adalah pendekatan konservatif, yaitu kebijakan hati-hati di dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk fixed asset, kebutuhan permanen pendanaan jangka pendek, dan keperluan pendanaan jangka pendek. Ini dipenuhi dengan modal atau ekuitas dan pinjaman jangka panjang. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan moderat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk fixed assets dan semua kebutuhan permanen, pendanaan jangka pendek dibiayai dengan modal atau ekuitas, sedangkan untuk kebutuhan dana temporer yang berdasarkan musiman atau siklus didanai dengan pinjaman jangka pendek. Sedangkan yang ketiga adalah pendekatan agresif, ini kebutuhan pendanaan untuk fixed asset dan sebagian kebutuhan permanen pendanaan jangka pendek ini dibiayai dengan modal atau ekuitas ditambah pinjaman jangka panjang. Sebagian lagi kebutuhan pendanaan jangka pendek yang permanen dan kebutuhan dana temporer didanai dengan pinjaman jangka pendek. Sekarang kita lihat beberapa jenis sumber pendanaan jangka pendek. Yang pertama adalah kredit perdagangan. Ini merupakan usaha perusahaan untuk memperoleh barang atau inventory yang pembayarannya di kemudian hari sesuai perjanjian, misalkan 30 atau 60 hari. Kredit perdagangan sangat membantu perusahaan yang kurang atau tidak memiliki dana tunai, namun harus segera dipenuhi sehingga dapat menghemat penggunaan uang tunai yang masih diperlukan untuk kegiatan lainnya. Dan yang kedua adalah beban yang masih harus dibayar. Ini adalah adanya dana milik perusahaan yang belum dibayar seperti gaji dan pajak. Nah, dana ini dapat digunakan sampai waktu tertentu yang dengan syarat jika telah tiba waktunya maka harus segera dibayar. Keuntungannya tidak ada bunga meski jumlahnya hanya terbatas. Yang ketiga adalah kredit pasar uang. Kredit ini diberikan oleh lembaga keuangan dengan jaminan surat berharga. Nah, kredit ini dikenakan sejumlah bunga dengan jangka waktu tidak terlalu lama, sehingga perlu pertimbangan matang dan dapat dilakukan jika sumber lain sulit diperoleh. Dan yang keempat adalah pinjaman jangka pendek.
Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dengan jangka waktu maksimum 1 tahun. Dikenakan sejumlah bunga tertentu sesuai kesepakatan. Kemudian pinjaman ini juga dikenakan jaminan tertentu yang memiliki nilai lebih dari jumlah pinjamannya. Yang kelima adalah wesel atau draft. Ini merupakan surat berharga yang diterbitkan perusahaan yang kemudian dijaminkan atau dijual kepada pihak tertentu untuk memperoleh uang atau barang. Penerbitan wesel harus memberikan keuntungan kepada yang membeli wesel tersebut dengan bunga tertentu. Jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Dan yang keenam adalah pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Ini pinjaman tanpa jaminan cukup tunjukkan prospek usaha atau pendapatan yang diperoleh setiap bulan. Dan yang ketujuh adalah menjaminkan piutang atau persediaan. Perusahaan dapat menjaminkan piutang atau persediaan kepada pihak lain sesuai kesepakatan. Yang kedelapan adalah anjak piutang atau factoring. Cara lain menggadaikan piutang kepada perusahaan anjak piutang. Nah, kita lihat sekarang apa sih pertimbangan perusahaan memilih pendanaan jangka pendek. Yang pertama adalah faktor biaya dana yang menjadi beban. Dan yang kedua, persyaratan yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah jangka waktu pengembaliannya. Keempat, fleksibilitas pembayaran atau waktu dan jumlahnya. Kemudian jaminan yang diberikan, ketersediaan dana, dan lain-lain. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini biasanya jangka waktunya antara 30 sampai dengan 60 hari, di mana dapat menghemat penggunaan uang tunai. Kemudian ini merupakan sumber pendanaan spontan dengan mempertimbangkan yang pertama adalah tidak mengambil kredit diskonto kas yang ditawarkan, tetapi membayar pada akhir periode. Kemudian yang kedua adalah membayar tagihan di luar batas tanggal yang telah ditentukan. Bila tidak mengambil kredit diskonto kas yang ditawarkan tetapi membayar pada akhir periode, maka tidak ada biaya yang timbul untuk penggunaan kredit selama net period. Tetapi jika diskonto diambil, maka akan timbul biaya kesempatan. Misalkan perusahaan memperoleh utang dagang sebesar 1 juta rupiah dengan syarat kredit 2/10 dan 30. Artinya, pelanggan diberi potongan pembayaran 2% dari total penjualan apabila membayar dalam waktu 10 hari dengan jangka waktu kreditnya adalah 30 hari. Nah, jika perusahaan tidak mengambil cash diskon, maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk tambahan 20 hari. Dalam hal ini untuk tagihan 1 juta rupiah, perusahaan akan kehilangan 20 ribu rupiah dan hanya memiliki 980 ribu rupiah selama 20 hari. Dari contoh tersebut, maka pinjaman yang diperoleh selama 20 hari adalah 980 ribu rupiah dengan bunga sebesar 20 ribu rupiah. Maka bunga per tahun itu dapat dihitung sebagai berikut. Bunganya adalah persentase diskonto dibagi dengan 100% dikurangi persentase diskonto dikali 360 hari dibagi dengan total pembayaran dikurangi periode diskon. Dari contoh tersebut maka kita bisa hitung 20.000 dibagi 1 juta dikurangi 20.000 dikali 360 hari dibagi 30 dikurangi 10 atau sama dengan 37,25%. Berarti
Nah, jika syarat pembayaran berubah menjadi 2/10 net 60, berarti periode pembayaran akan meningkat, namun biaya bunga bank akan makin menurun. Maka bunganya adalah 20.000 dibagi 1 juta dikurangi 20.000 dikali 360 hari dibagi 60 kurangi 10, maka bunganya adalah 14,89%. Ini kalau periode syarat pembayarannya berubah dari 30 menjadi 60 hari. Biaya pinjaman bank atau kredit ya. Nah, biaya yang dibebankan oleh bank bagi nasabah yang mengambil kredit adalah yang pertama biaya bunga dan biaya provisi dan komisi, yang ketiga adalah biaya meterai, yang keempat biaya administrasi, sedangkan bunga adalah balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank atau harga yang harus dibayar oleh nasabah atas pemakaian dana yang diberikan oleh bank. Kita lihat sekarang beberapa jenis bunga yang dibebankan. Yang pertama adalah bunga biasa, ya. Dan yang kedua adalah bunga diskonto. Yang ketiga pinjaman angsuran, dan yang keempat adalah pinjaman dengan saldo kompensasi. Satu persatu kita lihat ya. Yang pertama adalah bunga biasa atau regular interest. Ini merupakan penentuan suku bunga secara efektif atau sebenarnya dari suatu pinjaman yang besarnya tergantung pada suku bunga yang dinyatakan dalam perjanjian dan metode pembebasan suku bunga. Nah, jika suku bunga dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo, maka suku bunga yang dinyatakan akan sama dengan suku bunga efektifnya. Kita lihat sekarang contohnya dari misalkan PTX memperoleh pinjaman sebesar 50 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun dengan bunga 10% per annum. Besarnya bunga adalah 10% dari 50 juta berarti 5 juta rupiah. Atau dengan perkataan lain, bunga yang dibayar pada saat jatuh tempo BJT ini adalah BJT, rumusnya BJT yaitu bunga dibagi dengan jumlah pinjaman. 5 juta dibagi dengan 50 juta atau sama dengan 10%. Nah, jika jangka waktu kurang dari setahun, misalnya 90 hari, maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut. Yaitu biaya bunganya adalah suku bunga dikali jumlah hari dikali dengan jumlah pinjamannya. Maka bunganya adalah suku bunga tahunan dibagi 360 dikali 90 hari dikali 50 juta rupiah. Atau ketemunya 0,10% per 360 dikali 90 hari dikali 50 juta sama dengan 1.250.000 rupiah. Kalau penggunaannya selama 90 hari. Yang kedua adalah bunga diskonto atau diskon rate. Apabila bank melakukan pemotongan bunga di muka sehingga bunga efektif jadi meningkat. Seperti contoh sebelumnya, pinjamannya 50 juta rupiah, jangka waktunya 1 tahun dengan bunga 10%. Diskontonya adalah 5 juta rupiah. Jadi dana yang dapat dimanfaatkan hanya 45 juta rupiah. Ya, 50 dikurangi 5 juta. Nah, dengan demikian suku bunga efektif pinjaman diskontonya adalah BPD adalah rumusnya buka dibagi dengan jumlah pinjaman dikurangi bunga. Dari contoh tadi bahwa bunganya adalah 5 juta dibagi 50 juta dikurangi 5 juta sama dengan 11,1% efektifnya. Nah, sekarang misalkan perusahaan ingin pinjam uangnya sebesar 50 juta rupiah utuh ya, dengan diskonto 10%, maka yang bersangkutan ini harus meminjam kepada bank 50 juta dibagi 1 dikurangi 10% atau sama dengan 55.555.555,55 rupiah. Sehingga
bunga yang harus dibayar adalah 10% dari 55.555 ini atau sebesar 5.555.555,55 rupiah. Dengan suku bunga efektifnya kita lihat bahwa 5.555.50 dibagi dengan 50 juta atau sama dengan 11,1%. Yang berikutnya adalah pinjaman angsuran atau installment loan. Nah, ini jika pembayaran suatu pinjaman diangsur secara bulanan dalam waktu 1 tahun, sementara bunga dihitung berdasarkan saldo awal, sehingga secara otomatis suku bunga efektif akan lebih tinggi. Nah, dalam kasus ini peminjam hanya menikmati pinjaman dalam jumlah penuh, yaitu hanya pada bulan pertama dan pada bulan terakhir menyelesaikan yaitu 11/12 bagian. Kita kembali ke contoh yang sebelumnya bahwa pinjamannya 50 juta rupiah dan membayar bunga 5 juta rupiah. Untuk penggunaan dana separuhnya dari dana yang diterima, karena rata-rata saldo terutang sepanjang tahun adalah 25 juta. Apabila bunga dibayar pada saat jatuh tempo, maka suku bunga efektif pinjaman yang diangsur dapat dihitung sebagai berikut. Bunga dari rata-rata saldo pinjaman angsuran adalah 5 juta dibagi 25 juta atau sama dengan 20%. Tetapi jika pinjaman diberikan dengan bunga yang dipungut dengan metode diskonto, maka suku bunga efektifnya adalah bunga diskonto pinjaman angsuran yaitu 5 juta dibagi dengan 22.500 kali 100% sama dengan 22,2%, di mana 22.500 ini adalah 25 juta dikurangi 2.500. Pinjaman dengan menggunakan saldo kompensasi yang diharuskan bank, ini cenderung akan menaikkan suku bunga efektif seperti bunga diskonto. Nah, jumlah dana yang dipinjamkan juga jadi lebih tinggi karena adanya saldo yang ditinggal di bank sehingga suku bunga efektif pun akan lebih tinggi. Kita lihat juga dari contoh sebelumnya juga bahwa pinjamannya 50 juta rupiah dengan bunga 10% setahun, tetapi dengan syarat perusahaan harus memelihara saldo kompensasi di bank sebesar 20% dari total pinjaman. Nah, walau perusahaan hanya butuh 50 juta, namun yang bersangkutan harus meminjam sebesar 50 juta dibagi 1 dikurangi 20% atau sebesar 62.500.000 rupiah. Kita lihat kenapa sih seperti ini. Ya. Sementara itu bunga yang harus dibayar adalah 10% dari 62.500 sebesar 6.250.000 rupiah. Sedangkan dana yang dinikmatinya hanya 50 juta rupiah. Karena 12.500 ini merupakan saldo kompensasi ya, disimpan di bank sebagai dana kompensasi. Dengan demikian maka suku bunga efektifnya adalah bunga dibagi dengan jumlah pinjaman kali 100%, itu 6.250 dibagi 50 juta atau sama dengan 12,5%. Atau suku bunga efektif tersebut bisa juga kita hitung menggunakan rumus, yaitu suku bunga efektif sama dengan saldo bunga pinjaman dibagi 1 dikurangi persentase saldo kompensasi. Maka kita bisa menghitung 10% dibagi 1 dikurangi 20% atau 0,2 sama dengan 12,5%. Nah, jika selain saldo kompensasi, pinjaman tersebut juga didiskontokan, maka suku bunga efektifnya akan lebih tinggi lagi nih ya. Kita lihat. Suku bunga efektifnya adalah saldo bunga pinjaman dibagi dengan 1 dikurangi proporsi saldo kompensasi dikurangi dengan suku bunganya. Atau kita hitung 10% suku bunga pinjamannya dibagi
1 dikurangi 20% dikurangi 10% sama dengan 14,3%. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka debitur yang butuh pinjaman sebesar 50 juta rupiah harus meminjam sejumlah, kita lihat ya, 50 juta dibagi 1 dikurangi 0,20 dikurangi 0,10 atau sama dengan 71.428.571,43 rupiah. Kita untuk materi kuliah pendanaan jangka pendek atau pembiayaan jangka pendek semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat kalian semua. Akhir kata, silahkan kalian simak video ini, kemudian jika kalian menyukai silahkan like dan subscribe, untuk kemudian juga kalian ada komentar, tinggalkanlah komentar untuk perbaikan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.